Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vina Oktaviani dari Prodi PAUD tahun 2024 Universitas Islam Bunga Bangsa Cirebon. Kali ini saya akan mempresentasikan jurnal pendidikan anak yang berjudul Optimalisasi Aspek Perkembangan Peserta Didik Anak Usia Dini Studi Kasus PAUD Baitus Salam. Abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis upaya pendidik dalam mengoptimalisasi aspek perkembangan peserta didik anak usia dini. Hal ini menarik untuk meneliti karena dapat permasalahan dalam penelitian, yaitu kurangnya pengoptimalisasian aspek perkembangan pada peserta didik anak usia dini di PAUD Baitus Salam. Penelitian ini dianalisis menggunakan teori behavioristik yang dikembangkan oleh Edward Lee Thorndike. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yang termasuk penelitian studi kasus. Pemilihan informan dilakukan secara purposif sampling, yaitu teknik pengambilan data dari sumber data dan pertimbangan atau kriteria tertentu dengan jumlah informan 7 orang. Pengumpulan data dilakukan dengan cara observasi, wawancara, dan dokumentasi. Teknik yang digunakan dalam analisis data adalah pengumpulan data, reduksi data, dan penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Keabsahan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah triangulasi sumber. Hasil penelitian ini menunjukkan adanya peningkatan aspek perkembangan pada peserta didik usia dini setelah diberikan pengakuan kepada peserta didik berupa: pertama, pembiasaan sikap, yakni membaca doa sehari-hari, bersalaman dengan guru, mengucapkan terima kasih, maaf, tolong, dan permisi. Yang kedua, pengelompokan peserta didik sesuai dengan tujuan agar mempermudah pendidik dalam menyampaikan pembelajaran dan mempermudah pula bagi peserta didik menerima pembelajaran. Yang ketiga, menggunakan metode pembelajaran yang menarik sambil bernyanyi, tanya jawab, mewarnai, menggambar. Dan yang keempat itu mewujudkan aktivitas membangun kreativitas seperti mengembangkan bakat melalui lomba tari dan perlombaan fashion show. Pendahuluan. Pendidikan merupakan salah satu hal yang sangat penting yang terjadi kebutuhan dalam kehidupan seseorang. Menurut Undang-Undang Sisdiknas Nomor 20 Tahun 2003, pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual seperti agama, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya dan masyarakat. Pendidikan di Indonesia yang paling rendah dimulai dari pendidikan anak usia dini atau PAUD ialah suatu usaha pembinaan yang tertuju melewati pemberian rangsangan pendidik guna menolong perkembangan serta kemajuan badan serta rohani supaya anak mempunyai kesiapan untuk pendidik. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Metode ini dipilih berdasarkan pertimbangan bahwa metode kualitatif berpeluang memperoleh informasi yang detail dan mendalam tentang pokok pembahasan yang diteliti. Sugiono 2015. Penelitian ini menggunakan pendekatan studi kasus. Studi kasus merupakan pendekatan yang memahami secara utuh dan mendalam studi kasus pemilihan informan. Dilakukan dengan teknik purposive sampling, yang mana informan memiliki kriteria yang mengetahui masalah-masalah pada peserta didik dan berinteraksi secara langsung dengan peserta didik. Selanjutnya, hasil dan pembahasan. Adapun upaya pendidik dalam mengoptimalisasi aspek perkembangan pada peserta didik sebagai berikut. Pembiasaan mengoptimalisasi segala aspek perkembangan sangat dibutuhkan pembiasaan tingkah laku.
Pembiasaan sikap di sini bermakna melakukan pembelajaran dan praktek secara berulang-ulang, seperti halnya sebelum pembelajaran dilakukan baca doa dengan membaca surat-surat pendek. Lalu sebelum masuk sekolah juga siswa wajib bersalaman dengan guru-guru. Selanjutnya, siswa mengucapkan salam, membiasakan untuk mengucapkan tolong ketika meminta bantuan dan mengucapkan maaf ketika bersalah, mengucapkan permisi ketika ingin lewat, dan berkata terima kasih bila mendapatkan hadiah. Sejak dini, anak diajarkan mengaji, membaca bacaan sholat, surat-surat pendek, juga di sela-sela itu agar tidak jenuh diajarkan nyanyi-nyanyi lagu Islam, dan lagu Islam juga terdapat pelajaran yang mudah diingat. Pada aspek sosial emosi ini, anak dilatih agar bersikap sabar, mengontrol emosi dengan baik. Walau penerapan ini tidak mudah, namun dengan dibiasakan dan sering beri perhatian kepada anak, maka anak akan terbiasa seperti sabar mengantri, tidak berebut mainan, dan tidak menyakiti teman. Di PAUD Baitus Salam juga kita itu ada program pengelompokan peserta didik. Total peserta didik itu ada 44 siswa, di mana 21 siswa itu kelompok A dan 23 siswa itu kelompok B, serta 4 guru, 1 kepala sekolah, dan 1 tenaga kependidikan. Selanjutnya ada penggunaan metode pembelajaran menarik. Adapun kita sering melakukan pembelajaran itu dengan cara bermain. Salah satunya melakukan P5, menyemai kacang di dalam botol lalu menggunakan kapas. Selanjutnya, mewujudkan berbagai aktivitas membangun kreativitas. Kalau akhir tahun itu akan diadakan pentas seni, di mana anak-anak itu belajar menari, belajar fashion show untuk ditampilkan dan dilihat oleh masyarakat sekitar. Hasil dan pembahasan. Upaya merupakan usaha individu maupun kelompok untuk mencapai tujuan tertentu atau memecahkan suatu persoalan. Pada pembahasan kali ini, upaya yang dibahas mengenai upaya pendidik dalam mengoptimalisasi aspek perkembangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ada beberapa upaya yang dilakukan pendidik yang mana sudah terbukti dapat teroptimalisasinya aspek perkembangan pada peserta didik, sehingga upaya tersebut akan dilakukan hingga peserta didik lulus dari PAUD Baitus Salam. Upaya yang dilakukan oleh peserta didik dalam optimalisasi aspek perkembangan sebagai berikut: pembiasaan sikap, sesuatu yang dilakukan secara rutin, membuat peserta didik menjadi ingat dan terbiasa melakukan hal-hal baru. Upaya pengelompokan ini dilakukan dengan memecahkan atau memisahkan peserta didik sesuai karakteristik tertentu, seperti yang sudah saya bicarakan, ada kelompok A dan kelompok B. Dan melakukan pembelajaran menarik seperti belajar sambil bermain, dan adanya kelompok belajar juga supaya anak-anak itu bisa bekerja sama dengan baik. Kesimpulan, upaya yang dilakukan oleh pendidik dalam mengoptimalisasi aspek perkembangan nilai agama, moral, aspek bahasa, aspek motorik, aspek kognitif, aspek sosial dan emosional, dan aspek seni pada peserta didik antara pembiasaan sikap, pengelompokan peserta didik, penggunaan metode belajar yang menarik, mewujudkan berbagai kreativitas saat beraktivitas. Aspek perkembangan teroptimalisasi dengan baik pada peserta didik menjadikan para peserta didik yang beretika, bermoral, beriman, berani berinteraksi dengan guru, teman, bahkan masyarakat. Daftar pustaka Asfar, EMIT, Asfar, dan Halamuri
M.F 2019 Teori Behaviorisme Februari halaman 1 sampai 33. Lalu Asy-Syahidah NL Purmasari F.Y dan Dewi D.A 2021 Peran guru dan orang tua dalam meningkatkan kecerdasan moral pada anak. Jurnal Pendidikan Tembusan 5 buka kurung 3 7357 strip 7361. Lalu ada HB, H dan Aharudin A 2017. Dewi, L dan Asnawi, L 2020. Huberman and Miles 1992. Teknik pengumpulan dan analisis data kualitatif. Dan Kamila, A dan Hidayatur Rahman R 2022. Hairuzadi M, Barokah M dan Kamila A. Kurniati E, Nur Alfeni D.K Andriani F 2020. Di masa pandemi COVID 2019, Jurnal Obsesi Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini. Nahar N.1 2016 Teori Belajar Behavioristik dalam Proses Pembelajaran. Nasution Khalida dan Perkembangan Anak Usia Dini di TK Aisyah, Problematika dan Solusi. Terima kasih. Itu saja jurnal yang bisa saya presentasikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.